Oke, untuk materi struktur atau konstruksi kita lanjutkan lagi. Yang pertama, Anda sudah mengikuti merencana baca pada bagian yang kedua. Ini yang ketiga. Jadi ini secara serial saya jelaskan step by step. Jadi kalau kita merencanakan model bangunan, Anda juga boleh menggunakan model lain di SAP. Caranya adalah sebagai berikut. Jadi dari sini ini Anda tetapkan kilogram meter juga boleh, ton meter juga boleh. Jadi misalnya kita menentukan dengan kilogram meter, kemudian kita mengambil new model. Sebelumnya kita menggunakan grid only ya. Kali ini kita menggunakan 2D trusses. Kemudian kita memilih prat. Nah, ini saya ulang lagi menjelaskannya. Di bagian pertama saya sudah pernah menjelaskan. Kemudian untuk L1 dan L2 Anda bisa mengamati dan melakukan secara langsung. Ini kita isi 5, ini kita isi 5. Artinya ini 5 meter, ini 5 meter. Kemudian definisi yang berikutnya, ketinggian ini kita isi 0, ini kita isi 0. Kemudian kalau kita lihat di sini ketinggian kuda-kuda, ini di sini dinyatakan dalam H2. Berarti di sini H2 itu kalau 3 meter kita isi 3. Kemudian pembagian, ini dibagi berapa bagian? Kita langsung bagi di sini 5, ini juga 5. Maka setelah itu sebenarnya di dalam hal ini kita juga bisa langsung menambahkan profil ya di sini, tapi kita tidak lewat ini. Kita oke dulu. Nah, setelah itu kita mengambil satu window, kita klik 3D, kemudian lihat seperti ini. Karena perancangannya adalah arahnya ke sini, jadi yang tidak kita gunakan ini kita hapus dengan melakukan klik satu demi satu. Kemudian Anda tekan del. Kemudian untuk memasang profilnya, pilih yang ini geser, ini diklik di sini, kemudian Anda klik 2 kali. Begitu seterusnya. Ini diklik, kemudian di sini diklik 2 kali. Dan enter. Nah, itu kembali lagi ke sini. Nah, supaya perancangan ini tersimpan dan aman, Anda running dulu langsung. Run. Kemudian untuk modalnya kita tidak menggunakan untuk dihitung, jadi kita memilih do not run. Kemudian oke, kita langsung kita running. Kemudian nah di dalam running ini Anda pilih dulu ya set analysis option. Jadi karena kita akan melakukan running 2 dimensi, kita pilih ini. Oke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperingan proses kerja daripada komputer di dalam aplikasi SAP 2000 ini. Lalu baru kita run, kemudian Anda simpan di folder mana.
Di sini misalnya kita namakan dengan nomor 2, merencana kuda-kuda baja. Kemudian kita klik save. Ini. Nah, cirinya adalah pada waktu Anda melakukan running itu kegagalan struktur dengan program komputer SAP ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat itu kalau hanya mengerjakan struktur seperti ini, SAP itu kalau di running ini cepat. Jadi contohnya seperti ini. Ya, cepat sekali menyelesaikannya. Jadi kalau Anda nanti lama, misalnya pada waktu runningnya lama, itu sebenarnya di dalam model desain yang Anda tentukan itu boleh dikatakan sebenarnya ada sesuatu yang ngebug ya di dalam sistem komputer. Jadi ada yang error ya, di bagian mana kadang pemeriksaannya sangat sulit. Itu berdasarkan pengalaman yang saya alami. Kemudian berikutnya, karena di dalam SAP itu tidak menjelaskan jarak-jarak ini ya, dia menjelaskan tetapi di dalam pojok kanan bawah ini. Nah, untuk nyamannya dan melakukan pengecekan, Anda bisa melakukan ekspor. Nah, untuk melakukan ekspor, ini lognya ini Anda buka dulu. Jadi bukan posisi seperti ini, posisi running ini. Artinya, ini harus buka gini. Kemudian file, ekspor atau save file. Dan ini hebatnya lagi, dia bisa langsung di WD. Terus kita pindah ke D, kita pindah di merencana baja. Nah, kemudian kita klik save gini. Nah, setelah kita melakukan klik save, proses melakukan ekspornya juga tidak terlalu lama ya. Kemudian kita cek. Ini kita minimize persoalan ini. Kemudian kita panggil AutoCAD-nya, file, open. Nah, lalu Anda pindah ke folder di mana Anda tadi menyimpan perencanaannya. Seperti ini. Pertama dia kosong seperti ini. Kalau sudah kita open gini. Jadi pada waktu di open pertama kali, dia muncul di pojok kiri bawah koordinatnya. Jadi koordinat 0,0 ada di ujung. Tapi kalau kita tinjau di SAP, ini di tengah. Ya. Perhatikan, ini sudah masuk di AutoCAD. Lalu kita lihat view zoom, extend. Jadi hasilnya seperti ini. Ini saya kecilkan sedikit. Kemudian kita cek ukuran-ukurannya, dimension linear. Jadi ini jaraknya sampai di sini 5 ya. Ini udah benar. Atau kita lakukan dimension linear, jadi dari ujung di sini sampai ini per 1 meter ya. Jadi dimension, kita continue. Ya, seperti ini atau undo ya. Jadi dimensionnya ini terlalu banyak ya. Jadi format, dimension, modify. Di sini kita ngambil satu angka saja, primary unit. Ini satu angka saja. Nah, ini 1 meter. Kemudian kita cek linear ketinggiannya. Ini 3, benar-benar sudah tercapai 3. Nah, sekarang kita cek sudut. Ya. Jadi dimension angular. Nah, sudut di sini dengan di sini. Nah, sudut atap ini, jadi kalau kita zoom window untuk Anda, ini 31 derajat.
ini sangat amat menentukan di dalam perencanaan struktur. Kenapa demikian? Jadi Anda tidak boleh asal menggunakan SAP itu. Kenapa demikian? Ini kalau Anda menanyakan, jawabannya ada di sini. Berdasarkan peraturan muatan Indonesia tahun 70, ini dasar induknya pada waktu saya kuliah di sipil. Ini ada sebuah buku. Jadi dasar perencanaan itu sudut atap itu ditentukan. Jadi Anda mau pakai atap apa? Misalnya atap asbes gelombang, ya. Kemudian atap genteng. Jadi berbeda-beda atap asbes gelombang dengan genteng. Nah, sekarang ini banyak atap-atap modern ya, yang atap modern itu semi plastik ya, campuran dengan berbagai macam bahan, dan durasi atau endurance-nya cukup tahan lama. Terus kemudian setelah Anda menentukan kemiringan tadi, ya, hal yang berikutnya, ini bangunan tertutup, ya, bangunannya tertutup, ya. Artinya apa? Di sini ada gambar garis, ini artinya bangunan tertutup. Kalau bangunan terbuka, aturannya itu beda lagi. Jadi kalau aturan bangunan terbuka, ini simbol bangunan terbuka. Nah, bukan tidak ada atapnya, jadi ada atapnya, tapi bangunannya dinding samping kanan kirinya tidak ada. Misalnya bangunan apa? Stasiun kereta api yang dipakai untuk dilewati kereta api itu, yang sering itu tidak ada dindingnya, ya. Atau untuk menyimpan barang-barang yang sangat besar, kapal laut, pesawat udara dan sebagainya, ini biasanya dindingnya terbuka. Nah, untuk dinding terbuka ini anginnya semuanya angin isap, ya, bisa jadi. Nah, tergantung sudut atap. Kemudian pertimbangan yang berikutnya yang harus Anda cermati lagi di dalam hal lain yang perlu saya sampaikan di sini adalah sebagai berikut. Di perencana baja ini, nah ini, nah, asbes ya. Jadi kalau kita cek asbes, ya, jadi panjangnya 3000, ini 3000 mili ya, atau 3 meter, ya. Lebarnya ini 1 meter 20, tebalnya 5 mili, beratnya ya 30 kilogram. Itu adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita ukur align, ya, jadi dari titulnya ya, titulnya ini saya menganggap Anda menguasai ya di AutoCAD, node endpoint. Jadi antara ini dengan ini itu 1,2. Nah, kalau 1,2, jadi kan kalau Anda memasang asbes ukuran berapa yang Anda pasang? Berarti 1,5, ini 1500 ini. Anda tidak mungkin memasang 1800. Kenapa? Overlappingnya, tumpang tindihnya itu terlalu banyak. Jadi kalau 1500, nah tumpang tindihnya tidak terlalu banyak. Kenapa? 1500 dikurangi 1200, 1,2 ini berarti kan 300, berarti overlappingnya itu sekitar 30 cm, jadi sudah tidak bocor ya, itu maksudnya. Jadi merencana, di dalam materi merencana itu tidak segampang apa yang Anda bayangkan ya. Jadi untuk mahasiswa atau siswa pemula, bukan yang untuk yang profesional ya ini ya. Kemudian setelah itu, setelah Anda paham, kemudian hal berikutnya, nanti di dalam SAP ini, di dalam SAP ya, sekali lagi, dia tahu total panjangnya dan tahu total beratnya yang Anda pasang. Artinya, misalnya Anda melakukan pengukuran ligand per satu item barang. Nah, ini
satu item barang. Jadi satu item barang itu artinya panjangnya ini tadi itu 2,1. Jadi kalau kita ukur lagi ligand lagi ya, jadi beda lagi. Misalnya Anda mengukur yang ini, nah yang ini misalnya, ini harus tepat ini ya, yang ini. Jadi ini nanti di dalam SAP itu langsung diketahui seluruhnya, bahkan termasuk perancangan 3 dimensi. Jadi total panjangnya dan total berat bangunan SAP akan tahu. Kemudian yang berikutnya lagi, kita lanjutkan lagi ke materi SAP. Nah, setelah Anda memasang seperti ini, jadi sudah saya jelaskan secara detail dan rinci, makanya durasinya sangat panjang. Karena sangat panjang, itu saya putus per item bagian. Ya, kemudian Anda mendefinisikan ini profil ya, profil yang akan Anda pasang. Kalau tidak, nanti yang dipakai oleh SAP ini defaultnya SAP. Jadi kalau kita lihat view, set display view section, ini F section artinya potongan, penampang gitu maksudnya. Kalau Anda lihat di sini extrude fill, kemudian OK. Ini kalau lihat 3D, kalau kita zoom, yang Anda pakai ini profil berbentuk huruf I. Padahal di dalam perencanaan dan tugas itu diharapkan Anda memasang profil siku sama kaki. Jadi di view, set display view, ini dibuang dulu. Kemudian kita lihat posisi normal kembali. Kemudian define, Anda mengambil section property di sini, frame section property. Ya, kemudian, nah sebelumnya saya masuk lagi ke sini. Ya, kemudian di perencanaan. Ya, di perencanaan, kuda-kuda itu nanti akan menggunakan profil siku sama kaki. Jadi siku-sikunya sama kaki. Jadi bagaimana cara melakukan inputnya? Ya, cara menginput profil siku sama kaki. Ini saya geser agak cepat. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Bagaimana Anda tahu outside depth T3, T2, dan banyak lagi kode-kode lain yang ada di SAP? Itu dasar acuannya adalah ini. Ini itu yang ini. Jadi yang ini. Yang ini yang saya sedang putar-putar mouse nih. Jadi pada waktu Anda mendefinisikan siku sama kaki, Anda lihat tabel ya. Jadi di sini section property, frame section. Jadi misalnya Anda mau menggunakan baja, add new property siku. Nah, supaya Anda tidak bingung mendefinisikan satuannya, sebelumnya Anda pindahkan dulu di pojok kanan atas, kanan bawah, satuannya pindah ke satuan milimeter, kilogram, milimeter. Jadi define section frame section, add new property, pilih double angle. Nah, misalnya kita mulai nomor 50. Ini langsung aja, ketik aja BJ, singkatan dari baja, 50.50.5, artinya baja itu 50-55. Ya, kemudian kita pindah di sini, tebalnya ini 5. Ini 5. Terus karena ini ada jarak antar punggung, nah punggungnya baja ini maksudnya, anggap saja plat simpul itu 10. Berarti kalau begitu T2 nya ini 100
Ya, 100 itu dari mana? 50 ditambah 50 ditambah 10 berarti 110. Kemudian kita pindah di sini. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ini yang T2, ini yang T3, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Anda ikuti ini, diinputkan, dimasukkan ke dalam SAP. Ya. Nah, di dalam tabel baja ini ukuran-ukuran itu kan ada. Kemudian, oh yang ini berarti masuknya ke T3. Itu maksudnya, karena di dalam tabel itu ada gambarnya. Kemudian kita oke lagi. Dari mana? Dari sini. Nah, jadi yang kita ambil tadi 50, 55, ya. Itu 50, 55. Kemudian kalau sudah, ya, kita pilih select all, ya, masukkan assign frame section, kemudian gantilah dengan baja 50, 53. Oke, maka ini sudah diganti oleh SAP bahwa dia sedang menggunakan baja profil 50, 55. Setelah itu, supaya perencanaan yang kita lakukan tidak hilang, kita running dulu. Run gini. Jelas di dalam hal ini kita belum masukkan beban angin, beban gempa, beban hujan, berat dirinya sendiri, belum ada masalah. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini tidak terjadi apapun. Nah, dan di dalam desain masuk ke sini pasti warnanya hijau. Nah, aman karena belum diberi masalah, ya. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, nanti akan ada masalah setelah kita mendefinisikan yang lain. Kemudian di dalam di section property ini Anda masukkan lagi. Nah, kalau sudah membuat satu buah profil ini, kita akan masukkan profil-profil yang lain mulai 50, 55, dan profil-profil yang lain itu Anda bisa menginputkan satu demi satu. Nah, karena SAP sudah pernah Anda buat, Anda tinggal add copy. Misalnya ukuran berapa? Kita lihat di sini 50, 56. Jadi kalau gitu tetap 50, cuma ini diganti dengan 6, artinya 6 mili. Jarak antar punggung tetap 10. Berarti yang berbeda hanya ininya. Oke. Nah, ini kalau sudah kita oke, yang mana tadi? Kok belum dinamakan? Jadi kita cek modify. Oh, yang ini. Jadi ini kita ganti dengan BJ spasi 50.50.6. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Misalnya hanya dua yang Anda ganti ini. Jadi assign frame section Anda pakai BJ ini. Kemudian OK. Nah, ini sudah pakai 50-56. Jadi yang saya komentari, ini si mahasiswa merencanakan dulu bahwa baja yang akan dia gunakan seperti ini, yang saya blok ini. Dan ini saya berikan warna biru ini. Ini menurut hemat saya atau menurut pengamatan saya tidak seperti ini, karena kita akan menggunakan sistem komputer, beda dengan manual, bahwa nanti komputer suruh menentukan yang paling tepat profil ukuran berapa. Jadi Anda kesimpulannya harus masukkan frame section ini ya sesuai itu berdasarkan pengalaman, ya makin besar bebannya makin besar profilnya, ya jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak, itu maksud saya. Kemudian setelah itu ya baru mendefinisikan yang lain. Ya, mendefinisikan yang lain itu yang mana?
Ya, jadi ini sudah kita lewati, coding sudah kita lewati, penutup ini sudah pernah Anda dengarkan di bagian yang lain. Kemudian di sini ada menentukan geometric struktur tadi, artinya menentukan geometric struktur itu di file new tadi. Kemudian langkah berikutnya, nah ini saya sarankan Anda memilih, jangan dua-duanya digunakan, itu tidak mungkin. Jadi boleh memilih yang mana, memilih yang ini, file new tadi. Nah, new itu Anda milih lewat yang mana ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, nah, kita memasukkan material. Nah, material. Nah, bisa enggak Anda memasukkan ini? Nah, ini kita menentukan pembebanan. Cara memasukkan pembebanan, kita mendefinisikan di dalam sub 14 load pattern. Jadi di sini kita tambahkan beban hidup, live load kita singkat dengan LL, dan di sini kita isi live add, kemudian apalagi ya, WL, kita masukkan angin ya, wind load WL, kita masukkan ke wind add, oke. Nah, kemudian jangan lupa di running lagi. Run tujuannya untuk apa? Sekali lagi supaya tidak hilang filenya. Ya, sampai di sini dulu, Anda coba dulu. Nanti Anda ikuti materi berikutnya setelah materi yang ini.